kondisi volume air yang ada di situs Terung yang menggenangi struktur tadi itu ada dengan Sungai Brantas. Ketika Sungai Brantas surut, di sini juga surut. Sebenarnya sebagai tolak ukur volume air, debit air itu bisa dilihat sebenarnya. Dilihat dari situs ini. Terung. Padahal jarak dari sini ke Sungai Brantas sekitar 5 kilo, 6 kiloan. Jadi yang di situs Terung sendiri ini kemungkinan besar ini salah satu tempat untuk sandari kapal, karena di Terung sendiri disebut dermaga Terung gitu. Karena itu kan banyak prasasti yang disebutkan kalau di Terung memang disebut dermaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini saya berada di Desa Terung ya, tepatnya di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di penelusuran kami kali ini saya akan melihat sebuah peninggalan kuno yang berada di sebuah kebun ya, dan di tempat ini konon merupakan sebuah pelabuhan kuno ya. Nah, bagaimanakah lokasinya dan ada apa saja di lokasi tersebut? Tetap ikuti perjalanan kami. Nah, ini lokasinya berada di belakang kebun begitu, dan ada sebuah warung ya. Nah, ini ada banyak sekali artefak berupa gerabah ya, banyak kreweng sekali, dan ini dinamakan Museum Kreweng. Seperti ini kondisinya, ini banyak sekali kreweng-kreweng gerabah ya, berbagai macam pecahan begitu. Mulai dari keramik, berbahan keramik ya, dan juga kreweng ya, banyak sekali di sini terlihat. Cukup unik motif-motifnya begitu, yang artinya di sini memang dulunya merupakan sebuah tempat yang sangat ramai begitu ya, karena di sini konon merupakan sebuah pelabuhan kuno ya, yang menyalurkan wilayah kerajaan ke wilayah Krian ini. Pada masa kuno seperti itu, jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali artefak yang ditemukan yang dulunya dipergunakan oleh leluhur ya, mulai dari guci atau piring ya, berbagai macam begitu. Dan ini banyak sekali. Nah, ini batu andes, itu bata yang melengkung begitu batanya ya, cukup unik. Ini ada atau alat tumpuk ya. Batu besar. Sudah tidak terawat sepertinya. Ya. Atau mungkin karena angin ya. Oh, di sini ada keterangan pernah ditemukan koin VOC ya, pusaka, koin kuno gitu. Memang mungkin di masa klasik dan di masa berikutnya masih dipergunakan begitu. Jadi koin VOC yang pernah ditemukan juga diduga masih difungsikan ya, kanal ini. Ini banyak sekali artefak ya, ini deplok ini, nanti keluarnya dari sini, samping sini, ini dimasukkan sini, apa namanya, biji-bijian berbagai macam. Dan ini ada batu bata yang seperti lumpang ya, motifnya banyak sekali, karena memang peradaban di sini cukup luar biasa ya. Nah, ini banyak batu-batu bata yang cukup besar. Kita coba lihat di sekelilingnya ada apa saja. Nah, ini ada lumpang juga di sini. Itu ada lumpang kuno ya, cukup besar sekali lumpangnya, cukup besar sekali. Ini cukup unik ini, dan ini diletakkan begitu saja ya. Nah, selain itu banyak sekali pecahan-pecahan bekas batu bata ini ya, tercecer. Ini ada kreweng juga bekasnya.
Nah, di sini ada sebuah sumur kuno ya. Ini adalah sumur kuno, begitu. Masih ada sampai sekarang. Ini tidak jauh, lokasi sumur kuno ini terletak kurang lebih berapa meter ini? 20 meter dari lokasi situs ini ya, Pelabuhan Terung ini. Jadi memang akses apa ya, mobilitas pada masa kuno menggunakan akses jalur sungai ya, Sungai Berantas, yang artinya mereka dulunya itu untuk lalu lalang begitu memakai perahu ya, melewati dan menyusuri sungai-sungai yang akhirnya melintasi di berbagai wilayah di toponim kerajaan ya pada masa lalu. Nah, kita coba lihat di sebelah sini, lewat sini ya. Ini ada sebuah apa namanya? Oh, lewat sini. Ada tatanan terbuka begitu, yang cukup lebar begitu, dan Niko di sini. Nah, seperti ini. Sayangnya tidak terlihat ya Kang ya. Ya, sayangnya itu tadi ditemukan waktu penggaliannya itu di sekitar 2,5 meter. Ya. Diduga ada situs peninggalan kerajaan Majapahit pada tanggal 9 Juni. Oh, ini ditemukannya. Ya, ditemukannya. 2015. 9 Juni 2015. Dan bersama pergerakan 6 komunitas peduli sejarah di situs Kadipaten Terung ini. Jadi kalau kita lihat Kadipaten sendiri itu, kalau kita melihat pada masa sekarang seperti beberapa wilayah yang tercakup di melingkupi beberapa kabupaten seperti itu. Nah, mungkin ini diduga merupakan masih wilayah Majapahit begitu, yang artinya ini adalah pelabuhan kuno pada masa lalu, dan ini adalah jejak-jejak leluhur kita ya, yang cukup kaya peninggalan begitu ya. Nah, di sini juga ada sebuah keterangan begitu ya, bahwa fragmen terakota atau tembikar gerabah kendi ini temuan serpian berbentuk kreweng yang terbuat dari tanah begitu ya, yang merupakan fungsinya itu untuk alat rumah tangga pada masa lalu ya, tepatnya pada zaman Majapahit ya. Ada telur di dalam, entah ini ada ayam yang telur di sini ya. Nah, ini adalah bekas-bekas dari entah dulunya ini pojokan dari sebuah genteng atau bagaimana. Dan di sebelah lokasi kubangan itulah temuan sebuah Benang air di sini. iya, sebuah pelabuhan tersebut ya, berada di situ, dan ini memasuki Kadipaten Terung ya. Bersama Kang Chandra ya, sekaligus juru kunci ataupun juru pelihara yang ada di situs Terung ya Kang ya. Mohon maaf ini untuk kondisi terbaru dari situs Terung sendiri saat ini seperti apa Kang? Kondisinya ya seperti yang dilihat sekarang ini, kurang perawatan kalau orang bilang. Sebenarnya bukan, karena memang benturan juga. Tenaga yang biasanya tak buat bersihkan ini itu banyak yang lagi kerja, jadi tidak sibuk. Dari kesibukan dari masing-masing teman-teman dari Kang Chandra, sehingga ada sisi perawatan yang agak minim sedikit gitu ya Kang ya. Ya. Di belakang kita saat ini ada Museum Kreweng ya, yang dari saya pribadi kemarin, 1 tahun kemarin sempat meliput, itu masih bagus begitu kan. Dan saat ini sudah apa namanya, ada beberapa tempat yang sudah mulai agak kropos begitu kan. Itu memang untuk kedepannya dari Kang Chandra bersama tim seperti apa nanti? Untuk kedepannya yang jelas kita akan membuat museum yang baru, yang tempatnya mungkin nggak jauh yang dari yang sekarang, karena museum yang sekarang pun itu sudah 2 kali pembuatan. Yang pertama tahun 2021 bulan 3 kalau nggak salah waktu itu.
Terus 1 tahun kemudian kita renovasi lagi karena outdoor, tadi kemakan dengan alam. Kita renovasi lagi untuk museum yang kedua. Dan ini waktunya renovasi lagi sebenarnya, memperbarui lagi, tapi karena memang kondisi teman-teman lagi sibuk, jadi agak mundur planningnya. Ya. Ini berada di lokasi situs Terung ya. Kalau agak melihat ke belakang, betapa megahnya struktur yang ada di situs Terung, yang sampai saat ini dengan kondisi terbaru sudah tergenang air. Itu memang karena dampak alam atau memang gimana kan? Kegunaan sebenarnya. Kalau situsnya sendiri itu kan memang kegunaannya di bawah atau kondisi secara geografis berada di memang bawah. di bawah. Karena situs yang disebut situs atau candi kan ada beberapa kegunaan. Jadi yang di situs Terung sendiri ini kemungkinan besar ini salah satu tempat untuk sandari kapal, karena di Terung sendiri disebut dermaga Terung waktu itu. Jadi di tempat peradaban yang sudah besar sebelum era Majapahit sudah ada. Era Singasari waktu itu disebut Aku kecamatan kalau sekarang. Itu adanya di Terung dan sudah ada peradaban besar di situ. Dan mulai masa jayanya waktu era Majapahitan, karena itu akan banyak prasasti yang menyebutkan kalau di Terung memang disebut dermaga gitu loh. Bahkan di belakang layar Kang Chandra sempat bercerita bahwa untuk kondisi volume air yang ada di situs Terung yang menggenangi struktur tadi itu ada kaitannya dengan Sungai Brantas. Ketika Sungai Brantas surut, di sini juga surut. Itu seperti apa itu menurut Kang Chandra sendiri? Itu sebenarnya sebagai tolak ukur volume air, debit air itu bisa dilihat sebenarnya. Bisa dilihat dari situs ini. Terung. Padahal jarak dari sini ke Sungai Brantas sekitar 5 kilo, 6 kiloan. Ini suatu teknologi baru yang kita temukan ya. Iya, sebenarnya. Bisa melihat ukuran bisa air dengan melalui situs Terung. Karena saya pernah ini kan nggak pernah kering toh. Tapi waktu itu nanti ada gambarnya. Waktu itu pernah kering sampai benar-benar kering. Padahal di sini sumbernya besar, benar-benar besar. Seperti halnya kalau kita gali sumur baru ketemu air itu kayak gitu. Jadi pancuran air sama pasir itu nyatu jadi satu, saking besar sumber itu pernah kering kayak gitu. Ternyata waktu saya ngobrol sama juru kuncinya sini, Mbak Sauri yang punya tanah ini sebagai tolak ukur melayung itu lari ke arah selatan, kelihatan. Waktu tak buktikan itu ternyata waktu Sungai Brantas itu benar-benar kering. Dan ini tinggal yang di sebelah selatan kan ada sing agak nyawa itu dengan itu tak buktikan itu. Kan ada beberapa informasi yang pro kontra dengan perihal ditemukannya situs Terung. Ya. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa situs Terung ditemukan karena hasil dari orang-orang yang waktu itu menggali atau pengrajin batu bata. Ada juga yang beranggapan situs Terung memang ditemukan dari unsur mistis. Seperti apa itu, Kang? Diberi tandanya memang dari wangsit. Wangsit. Tanda pertama wangsit atau mimpi. Itu dari Mbak Sauri sudah dikasih beberapa tahun sebelum penggalian sudah dikasih tahu kalau di situ ada sebuah harta, kalau bilang harta. Nanti kalau sudah waktunya silakan dibuka. Dan itu pun sebelum penggalian sudah diteliti dengan cara kita mencari tembikar, keramik dan juga pesan-pesan lain. Itu kan membuktikan kalau di situ ada sebuah peninggalan atau bangunan yang terpendam karena sudah ditemukan pelengkap atau terakota air. Nah, setelah itu baru dipastikan dengan digali waktu itu dengan Mbak Sauri, Mas Yakin, Cak Hasan, Manfaat dan juga tim-tim waktu pertama, tim pendahulu saya sebenarnya. Itu bisa ditemukan yang disebut orang-orang situs Candi Terung. Itu asal usul Candi Terung ditemukan. Jadi bukan Candi Terung terus mumbul sendiri, enggak. Jadi ada senior saya itu yang menggali, benar-benar menggali pertama. Kedalaman yang pertama itu sekitar 3 meter, sebenarnya 2 meter lebih, hampir 3 meter baru ditemukan telapak atas dari situs Candi Terung. Yang kemungkinan besar itu adalah tempat sandari kapal. Karena kalau di sini dulu kan dipastikan kalau di sini kekuasaannya Raden Kusen atau Adipati Terung. Sebelum masuk ke kota Raja Majapahit harus tempel dulu di sini. Transit, dan kalau memang kapal itu terlalu besar atau
agak dicurigai di sini harus oper kapal ini. Jadi kapal yang dari luar disita di sini, ini baru masuk ke sana untuk pengamanan di Kota Raja juga gitu. Di depannya itu kan ada semacam pagar, itu apakah termasuk peninggalan Pagar ya? yang mana? Yang di depan Sebelah Jawa Raya. Iya. Kalau di wilayah Terung, jangannya di wilayah Terung sampai kira-kira 2,5 kilo ke arah barat, ke arah Masang itu banyak sebenarnya batu bata yang memang tempat peradaban yang sudah maju dan padat Terung waktu itu. Jadi nggak heran kalau di wilayah Terung sama halnya kalau di Mojokerto Trawulan gitu. Karena memang peradaban besar atau wilayahnya sudah besar itu. Nah, ini nanti bersangkutannya sama Candi Ndermo yang ada di Candi itu, dan setelah 2 kiloan dari ini itu kan ada Candi Ndermonya. Ini sebenarnya bersangkutan di sini tempat usaha, tempat bongkar muat barang dari luar, barang sini mau keluar itu tempat bongkar pasangin di sini. Dan nanti kalau untuk peribadatannya ya di Candi Ndermo itu, makanya disebut Candi Ndermo, Dharma kan, pendarmaan atau sekarang orang-orang tahunya masjid mungkin. Jadi besar sebenarnya wilayah ini. Nah itu kemarin kan sudah tak teliti juga kalau sama tim saya ini. Ini sampai arah timur sana kan besar, itu perbatasannya sampai Medaeng kan nggak salah, yang tempat penjara itu Medaeng, daerah itu timur barat itu sampai arah Balongindo. Ini kekuasaannya Majapahit, kekuasaannya Terung waktu itu. Karena sebelum Madura dan juga Surabaya dan Sidoarjo ada kabupaten sekarang itu di Terung dulu adanya kabupaten itu. Jadi dulu peradabannya ngumpulin di sini dan bisa dibuktikan wilayah sini Rian khususnya itu ada sebuah pasar kecil tapi ramai, nggak ada selain di sebelah. Sama lihat pasar panjang ini bisa dibuktikan. Itu kenapa? Karena auranya Rian ini sudah besar, sudah padat dan sudah ramai. Tapi kalau pasar panjang, pasar Manai ngumpulin di sini nih belanja malah di Rian. Itu kita buktikan sendiri. Sama lihat sendiri bisa dibuktikan. Gitu ya. Maksudnya ada daya tarik tersendiri ternyata. Dan di sini kalau hari Rabu itu ada yang namanya Pasar Rebo. Ini kan mungkin ada kira-kira 7 tahun kemarin kan mulai ada pasar kaget. Tapi kalau di luar wilayah Terung itu ramenya nggak kayak di Terung. Itu bukti kalau dulu memang ada energi yang tidak ada di sini. Kenapa sih kita terus harus sowan ke mbaknya? Dan kita cuma ngambil sistemnya begitu. Energinya Mbak waktu dulu ke situ itu kita ambilnya di situ. Kalau orang laku di situ gitu. Nah, kalau untuk perputaran alam ini pasti akan turun lagi gitu. Di sini pernah rame, nanti bakal bisa rame lagi. Itu secara naluri saya itu pembuktian gitu. Kang, harapan kedepannya perihal dengan keberadaan terbaru situs Terung yang berkaitan dengan instansi ataupun pemerintah desa, dari harapan Kang Chandra sendiri seperti apa? Saya di sini sebenarnya dengan cuma membantu, memelihara. Dan dengan cara saya membantu, otomatis saya sangat minim untuk keuangan. Nah, untung-untung kalau orang-orang itu tahu dan sadar diri kalau di sini itu punya mereka. Ini emas, ini harta yang nggak bisa dinilai kalau bagi saya. Kenapa nggak dilestarikan gitu loh? Saya aja yang orang luar mau kok bantu di sini, ya lah. Kenapa yang orang sini sendiri, apalagi yang mempunyai kewenangan, kenapa nggak mau? Sedangkan di sini sudah berapa kali membawa nama Terung gitu. Ya kan, nggak balik. Kenapa mereka nggak mau merawat gitu? Apa kita orang luar suruh merawat, nanti namanya mereka yang bawa gitu? Ya Kang, terima kasih Kang Chandra ya. Oke. Untuk waktunya, semoga sehat selalu Kang Chandra. Seperti itu, sayang sekali lokasinya ada banyak sekali air ya, padahal ini musim kemarau. Tadinya saya berharap bisa terlihat. Mungkin di lain kesempatan saat kita kesini bisa melihat secara langsung bagaimana temuan leluhur yang sangat luar biasa ini. Dan inilah berbagai peninggalan yang ditemukan di lokasi ini, cukup luar biasa ya. Semoga tetap selalu lestari ya,
dan selalu terjaga peninggalan ini agar masih bisa dirasakan oleh generasi berikutnya ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kami kali ini. Semoga tetap lestari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, Rahayu.